Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Miliki hati yang siap untuk taat apapun yang Allah ingin katakan. Kau tak dapat mendengar dari Allah apabila kau memilih. Baiklah, aku mau berbicara mengenai arahan ilahi atau mendengar suara Allah. Mungkin salah satu hal utama, bukan pokok doa utama yang kita dapatkan, hal utama yang kita dapatkan untuk anak-anak orang dan yang dicintai. Dan jelas kita mengerti mengapa mereka begitu peduli dengan anak yang tak berjalan bersama Tuhan. Tapi yang berikutnya adalah bimbingan. Banyak orang butuh dan ingin tahu apa yang dilakukan dalam situasi khusus. Berapa banyak darimu sekarang butuh mendengar dari Tuhan mengenai keputusan yang kau harus ambil? Oke, baik, hampir semua orang. Dan kau lihat masalahnya, kita butuh setiap waktu. Kita tak hanya harus dengar suara Tuhan sesekali. Kita butuh dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari dalam hidup selama kita hidup. Sebelum bicara bagaimana mendengar suara Tuhan, aku akan berbicara sedikit mengenai ketaatan. Karena tak ada gunanya kita mendengar suara Tuhan kalau kita tak menetapkan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan pada kita. Apapun yang Dia minta. Dan itu bukan berarti kau akan selalu suka yang Dia minta, lakukan. Jadi kita harus selalu siap. Aku gunakan kata yang tak seorang pun suka. Sedikit penderitaan dalam daging. Kau tahu kalau kita ingin Tuhan menguasai hidup kita, maka akan selalu ada kedagingan yang hilang. Yohanes berkata, aku harus berkurang, Dia harus bertambah. Kita tak dapat bertambah dalam Tuhan di kehidupan kita kalau kita tetap lakukan apa yang kita mau setiap waktu dan tidak membiarkan pikiran kita mendengarkan Tuhan. Mungkin kita perlu lebih diajar tentang ketaatan. Kita harus lapar, maksudku lapar, untuk tahu perkataan Tuhan dan apa yang Dia mau kita lakukan dalam hidup. Karena ini faktanya, Tuhan selalu benar. Kalau kita tak setuju dengannya, berarti kita selalu salah. Allah satu-satunya yang dapat menuntun hidup kita dalam cara yang benar. Aku ingin katakan ini dan aku ingin kau dapatkan. Apapun yang Allah minta kau lakukan atau tidak, waktu Dia minta untuk kau berikan, selalu dan hanya untuk keuntunganmu. Jika kita percaya bahwa Allah baik dan mencintai kita, Dia beritahu kita untuk berikan sesuatu yang kita tidak ingin berikan. Pertama, salah untuk tidak taat, tapi kedua, kita menyakiti diri sendiri karena semua yang Dia minta kita buat adalah sesuatu yang akan memberi kita hidup yang kita inginkan, tapi kita tak lakukan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan. Saya tak lupa wanita yang saya temui di konferensi. Saya sering cerita ini tapi masih mencengangkan. Kami menghadiri konferensi bangket di mana semuanya wanita dan mereka duduk di meja bundar besar bersama-sama seperti 8 orang dan ada banyak pertemuan selama waktu makan dan lainnya, dan aku tak tahu apa yang kubagikan, tapi di akhir konferensi seorang wanita datang kepadaku dan bilang, baik, aku tahu sekarang apa yang jadi masalahku. Dan aku bilang, apa masalahmu? Dia bilang, aku dilecehkan secara seksual sepertimu, itu terjadi begitu saja. Semua hal kecil ini kita pikir kebetulan dan itu adalah ketetapan Allah. Begitu saja terjadi bahwa semua wanita yang semeja denganku punya latar belakang sama denganku. Dia bilang, aku dengarkan mereka bicara tentang kesembuhan dan apa yang Allah lakukan dalam hidup mereka dan bagaimana mereka pulih. Dia bilang, aku sadar setelah dengarkan mereka bahwa Allah berkata padaku hal yang sama seperti pada mereka. Perbedaannya mereka melakukannya, aku tidak.
biarlah resapi sebentar. Jika aku tanya sekarang, dan aku tak akan buatmu angkat tangan walaupun mungkin harus. Jika aku tanya sekarang, berapa banyak darimu tahu saat ini tanpa aku katakan hal lain yang Allah katakan untuk kau lakukan, atau sesuatu yang seharusnya berhenti kau lakukan, mungkin beberapa waktu lalu, dan kau belum lakukan. Kami dapat beberapa yang berani di sana. Oke, kau tahu, aku tak coba jadi jahat, tapi kau akan tinggal di masalah yang sama dan itu akan lebih buruk. Sampai kau lakukan yang Tuhan minta. Iman tanpa perbuatan mati. Baik untuk katakan aku punya iman, tapi kalau aku tak lakukan apa yang dia minta, aku tidak akan kemana-mana. Jadi, mungkin beberapa darimu gelisah di kursimu pagi ini. Aku harap terjadi, aku pikir kita tidak harus duduk nyaman di gereja. Oke, ya. Kita akan berbicara tentang ketaatan. Siapa yang pernah mendengar ayat lawanlah iblis maka ia akan lari darimu? Oke, itulah yang tertulis dalam firman. Itu bagian dari quote. Tapi sebenarnya, tundukkan dirimu pada Tuhan, lawan iblis. Dia akan pergi darimu. Jadi, kita tak punya kekuatan atas setan jika kita hidup dalam ketidaktaatan. Sekarang, aku pikir Allah beri sedikit kemurahan pada kita waktu kita mengabaikannya. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan berikan anugerah karena dia punya semangat tanpa pengetahuan. Dia menganiaya orang Kristen, tapi dia sangat percaya bahwa dia lakukan hal yang benar. Tetapi waktu Allah memperlihatkannya, dia siap dan cepat buat perubahan. Jadi, jika kau tidak tahu apa yang kau lakukan salah, Allah akan memberimu banyak anugerah dan waktu. Tapi setiap saat kau siap dengar firman Allah, menonton program TV, mendengar pesan, baca Alkitab, datang ke gereja, tahu apa yang kau dapat? Bukan pesan yang baik, kau dapat lebih banyak tanggung jawab. Karena kau sekarang tahu yang kau belum tahu sebelumnya, maka kalau kau masih lakukan hal bodoh yang sama sebelum kau tahu hal yang benar, sekarang kau akan alami yang sebaliknya dari itu. Kukira Tuhan penyayang, dia penyayang, tapi seringkali rasa sayang yang bisa kau berikan tak membiarkan seseorang mendapat hal yang membahayakannya. Tunduk pada Allah, usir iblis, dia pergi. Kita punya masalah dengan iblis karena dia benci kita. Sekarang kau harus lebih peduli kalau dia tidak berikan padamu masalah. Karena kalau dia tak berikan masalah, maka kau sedang tidak mengancamnya. Tetapi cara terbaik di dunia untuk mengambil kekuatan iblis darimu adalah melalui kemampuan terbaikmu. Cepat dan tepat lakukan apa yang Tuhan minta darimu. Cepat dan tepat lakukan apa yang Tuhan minta darimu. Kau tahu, aku merasa lebih baik waktu membagikan hal ini. Aku dapat cerita yang akan membuatmu tertawa, tapi sebagian darimu agak sulit tersenyum padaku. Yesaya 1:19, jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kita bersedia. Tapi bukan itu saja, katanya jika kau menurut dan mendengar, kau akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kau tahu, aku senang dengan apa yang akan terjadi di daerah ini sekitar minggu depan, karena setelah aku khotbah ini, kau bergairah dan akan melakukan hal terbaik selama beberapa hari, dan seseorang akan datang kembali dan memberimu dosis baru. Jadi pendeta, aku pikir 10 seri untukmu. Lihat. Oke, di Hagai 1 ayat 2-9 aku dapat cerita yang sangat
menarik. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Dalam versi klasik asli Alkitab Amplified, dikatakan walaupun Sirus telah perintahkan selesai dalam 18 tahun. Dan orang masih katakan, tidak, bukan waktu yang tepat. Tapi Allah telah katakan pada mereka melalui Nabi 18 tahun sebelumnya apa yang mereka harus lakukan. Jadi mereka sudah tidak taat selama 18 tahun. Kau tahu salah satu alasan utama kenapa kita tak taat dan kenapa kita bisa yakin? Maksudnya orang yang mencintai Allah punya hati yang baik karena kita membuat alasan. Itu akan membuat sedikit tidak nyaman. Kita bisa cepat temukan alasan kenapa bukan waktunya. Dan penundaan sangat berbahaya, itu sangat menipu. Karena waktu kita menunda, kita tidak melihatnya sebagai ketidaktaatan. Karena kita akan melakukannya. Ayo, kami berencana melakukan. Kami bermaksud melakukan. Kecuali Allah telah memberitahumu untuk menunggu sampai waktu lain untuk taat. Jadi, kau tidak taat sampai kau lakukan apa yang Tuhan suruh. Haleluya. Lalu firman Tuhan datang dari Nabi Hagai, katakan, apakah ini waktunya untukmu sendiri untuk tinggal di rumah besar yang mahal, sedangkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan? Jadi Allah berkata pada mereka, aku memberitahu untuk membangun kembali rumahku, tapi kau membangun rumahmu. Kau tahu kita perlu lebih sibuk membangun kerajaan Allah daripada kita mencoba memperkaya diri kita sendiri. Nah, karena itu firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu itu tercermin dari perilakumu. Kau menabur banyak tapi membawa pulang sedikit. Kau makan tapi tak sampai kenyang. Kau minum tapi tetap merasa kehausan. Aku tetap bergumul, tapi aku tak yakin. Tapi ada di situ di Alkitab. Aku mau berkata, aku yakin ini bukan berarti kau harus pergi dan mabuk, tapi bagaimanapun. Misteri. Kau berpakaian tapi badanmu tak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Karena Allah telah mengambil berkatnya. Apa kau pernah seperti itu? Apapun yang kulakukan tak pernah terlihat berhasil. Aku ingat katakan pada Dave seperti tak penting. Kami dapat sedikit uang lebih dan sesuatu selalu terjadi. Orang-orang ini berkata, kau tahu kami bekerja tapi tak pernah cukup. Kami lakukan ini tapi tak pernah cukup. Tak pernah cukup, tak pernah cukup. Dan jawaban Allah pada mereka, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Kau tahu tak akan menyakitkan untuk berdialog dengan dirimu sesekali. Kau punya waktu berdialog dengan dirimu. Mungkin hanya duduk dan memikirkan dirimu dan berpikir yang kau lakukan dengan waktumu. Bahkan hanya untuk berpikir tentang berapa banyak hal yang kau lakukan untuk menyenangkan orang lain yang kau tak rasakan dalam hatimu, padahal yang seharusnya kau lakukan. Tapi agar mereka tak kecewa, kau habiskan waktu padahal tanpa pengurapan, kau tak mendapat anugerah, bahkan kau tak suka. Dan walaupun itu ketidaktaatan pada Tuhan. Allah punya tujuan untuk setiap dari kita, dan kukatakan jika kau ingin memenuhi panggilanmu, ada kesempatan baik kau akan membuat beberapa orang marah. Amin. Oh, apakah kita tak suka kalau semua orang mencintai kita dan semua setuju dengan kita? Tapi kita tahu bahwa iblis tak akan biarkan itu terjadi. Karena persetujuan dari orang adalah salah satu hal yang dibutuhkan oleh kita.
Iblis akan selalu pastikan ada orang yang tak setuju, berharap untuk mendapatkan persetujuan, kita lakukan apapun yang mereka mau daripada yang Tuhan mau. Seseorang di gedung ini butuh dengarkan. Itu, amin. Aku katakan singkat, waktu Allah memanggilku mulai mengajar kelompok orang di sekitarku, wanita tak lakukan. Kelompok orang di sekitarku tak ada yang bicara tentang mendengar dari Allah. Jadi, waktu ku katakan aku mendengar dari Allah dan Dia memanggilku mengabarkan Injil ke dunia. Jadi, untuk membuat singkat, aku harus tinggalkan gerejaku. Aku kehilangan teman yang aku harapkan mungkin 1 atau 2. Keluarga kami melawan kami. Jadi, ku katakan dengan jelas, kalau kau mau lakukan apa yang Allah ingin, kau mau miliki berapa banyak kau ingin punya hidup terbaik yang dapat diberikan. Oke, benarkah mau? Oke, jadi akan ada hal yang perlu dikorbankan dan hal sulit, keputusan sulit yang kau harus buat. Kau tahu, aku sadar 2 minggu lalu kau akan tertawa, tapi aku katakan pada putriku, kau tahu, aku putuskan bahwa aku sudah kecanduan akan kenyamanan. Dan katanya, oh, kita semua tahu. Kau tahu, kita bisa terganggu. Waktu kita tak ingin dingin, tak mau panas, dan kita marah kalau eskalator tak berfungsi di toko. Dan kau tahu, jika elevator terlalu lambat, maksudnya ini sangat menyedihkan. Dengan kerusakan yang terjadi dibandingkan dengan yang sering dilakukan orang lain, kita butuh lebih banyak tumpuan dan bukan banyak harapan. Saya ingin lihat seseorang kuat dan percaya bahwa mereka dapat lakukan apapun yang Tuhan minta dan jadi orang yang buat keputusan. Saya tak akan menyerah. Iblis, kau mungkin ingin aku menyerah, tapi aku tidak akan menyerah. Jika siapapun dapat bisa memiliki janji Allah, maka aku bisa memiliki janji Allah. Ayat 7, firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu itu tercermin dari perilakumu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan dan menyatakan kemuliaan. Terima itu untuk kemuliaanku. Ayat 9, kau mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan waktu kau membawanya ke rumah aku hembuskan. Kenapa? Firman Tuhan, karena rumahku tetap jadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Amin. Aku akan maju dan pengaruhi seseorang berkata, jadi, kau harus jadi pemberi yang murah hati. Maksudku pemberi murah hati. Kalau kau mau jadi bagian gereja, jadilah bagian yang banyak menjangkau. Aku tak yakin gereja adalah gereja yang benar kalau tak membantu yang memerlukan. Jadi, maksudku jika semua kita punya perkumpulan sosial dan semua bersama-sama membangun kerajaan kecil sendiri, lalu kita kehilangan semuanya. Maksudku, cara dunia ini berubah adalah dengan kita keluar dari situ dan mencintai, benar-benar mencintai orang. Karena itulah satu-satunya yang mereka tidak tahu, terutama jika kau belajar bagaimana mencintai musuhmu. Lihat, sekarang itu sudah menyebabkan seseorang sakit. Kalau kau dengar baik-baik, kau dengar Allah beritahu, bantu orang yang jahat padamu di kantor yang sekarang butuh. Coba lihat dirimu seperti lihat, itu membuktikan kekristenanmu. Itu melebihi stiker mobilmu dan salib di lehermu.
Dikatakan sekarang kau akan bertindak sesuai dengan perkataanmu. Kalau kita bisa keluar dan hidup benar, kita tak harus banyak khotbah. Orang akan datang untuk dapat jawaban. Ibrani 5:8. Sekalipun ia adalah anak, bicara tentang Yesus yang selalu taat pada Bapa, dia belajar aktif spesial taat melalui penderitaannya. Sekarang aku temukan sesuatu yang menarik. Yesus selalu taat, tapi dia belajar apa maksudnya jadi taat dengan lakukan hal sulit yang diminta Allah untuk lakukan. Dan lihat, kau tak dapat belajar apa artinya untuk taat kalau kau hanya lakukan hal yang di pikiranmu atau kau menyukainya atau kau menikmatinya. Jangan pikir Allah tak mengujimu. Kukatakan sesuatu, ada banyak orang yang melihat saat ini kau ada di tengah-tengah orang yang mengujimu. Kukatakan padamu, kau akan tetap melewatinya, karena kalau tidak kau harus mengulangnya kembali. Di sekolah Roh Kudus, kau tak pernah gagal. Kau hanya butuh mengambil tes yang sama tersebut berulang-ulang sampai kau lulus. Amin. Satu cerita pendek, aku punya sebuah gelang berlian imitasi yang aku tak tahu itu diberi atau beli. Itu berlian yang memiliki busur kecil di atasnya, dan aku baru sadar itu lucu. Aku suka gelang itu. Dan Tuhan ingin aku memberikannya pada seorang wanita di tim pujian kami. Ya, aku tak mau memberikannya. Dan jika aku tak menyukainya, aku tak peduli. Aku menilai diriku sangat murah hati aku baik dan aku taat. Tapi Daud bilang, aku tak akan mempersembahkan pada Allahku tanpa bayar apapun. Jadi aku tak ingin memberikan gelang itu, dan jadi aku membuat alasan, oh Tuhan, sepertinya dia tak suka perak, dia suka emas. Kau tahu, dia adalah wanita kecil yang cantik, dan aku bilang, oh itu akan bagus, takkan berhasil. Dan tapi berapa banyak darimu akhirnya kadang kau sangat kesal pada Tuhan yang mengganggumu tentang hal yang sama, yang kau pikirkan aku dapat lakukan dan melewatinya. Itu sikapku yang baik waktu aku berikan gelas itu. Jadi aku menampilkan kemurahan hati seperti kita. Aku ingin kau tahu bagaimana gelang ini berarti untukku, dan sangat sulit bagiku untuk menyerahkan. Tapi Allah menyuruhku untuk memberikan padamu, dan aku mau taat. Lalu aku lanjutkan beberapa minggu. Waktu aku melihatnya pakai gelang, kau tak tahu bagaimana berat aku menyerahkannya. Aku merindukannya. Ya, satu hari dia kembali padaku. Dia berkata, kau tahu, aku merasa Tuhan menyuruhku kembalikan padamu. Kupikir, Joyce. Ini yang menarik, aku masih miliki gelangnya. Tapi ini yang ingin kuceritakan. Aku tak pernah menggunakannya sekalipun. Belum pernah sejak itu. Kau tahu apa yang Tuhan ajarkan? Sekali aku berikan pada orang lain, itu bukan lagi milikmu. Sekarang dengar, kalau kau menyimpannya, kau tak akan mampu menikmatinya. Tuhan ingin menuntunmu melalui hidupmu setiap hari. Aku sarankan kau mulai percaya untuk mendengar suara Allah dan bersedia lakukan apapun yang Ia minta untuk kau lakukan. Mendengar suara Allah adalah hal yang harus kita pelajari. Kita pelajari lewat belajar dan juga melalui pengalaman.